Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daunitan dan Garda Mualaf Indonesia. Masya Allah. Di depan saya sekarang ada Bapak Haji. Anak muda nih. Anak muda udah sipit. Cina Muslim lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Helvin ya, panggilannya Helvin. Waalaikumsalam, Helvin. Nah, coba. Lo kalau ketawa jangan ngakak ya. Oh, ya. Kalau ketawa jangan ngakak. Ya. Kalau lu ketawa ngakak, gua ngumpet ntar lu nggak tahu lo. Alhamdulillah di depan saya ada seorang pemuda Muslim. Ini belum lama ya jadi Muslim ya? Belum lama. Baru bulan Juni kemarin ya? Baru bulan Juni. Tahun ini? Berarti baru 5-6 bulan ya? Ya sekitar. Nah, Masya Allah ya, kita lihat ini Helvin asli dari? Cikarang. Ya. Oke, Cikarangnya di mana? Lemah Abang. Lemah Abang, waduh, tempat gue main dulu. Gue dulu pernah kerja di Delta Silicon. Oh. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau iseng main ke mana? Lemah Abang. Terus ada juga apa namanya di Cikarang tuh yang shop yang terkenal, shop apa? Shop janda apa? Shop apa? Di Cikarang itu. Kurang tahu. Wah, berarti kurang jauh. Kurang anak jauh. rumahan. Kurang jauh mainnya. Anak rumahan. Oh, anak rumahan. Oh, waduh. Ketahuan anak rumahan. Oh, gitu ya. Oke, Helvin, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritanya berapa saudara nih? 4 saudara Helvin, anak bungsu. Anak bungsu. Keluarga dari keluarga apa? Keluarga maksudnya dari apa? Hokian, Ke, atau Ke. Oh, C-nya? Yap. Oh, berarti lu Sayap. Gua setan. Orang tua apa? Beragama apa? Bapak itu kebetulan maaf kata Buddha gitu ya. Papanya Buddha. Mamanya beda. Mama malah Nasrani. Nasrani apa? Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Oh, gitu. Saksi Yehova berarti mamanya ini dong, jalan-jalan terus dong, ngider-ngider enggak? Yang ketok-ketok pintu rumah orang itu. Oh iya, ada begitu, cuman mama yang didatengin biasanya. Oh, mama yang didatengin. Yang dapat belajar dari penginjil Saksi Yehovanya. Oh, malah penginjil datang ke rumah. Iya, atau zaman sekarang kan mungkin online sering nge-Zoom lah. Oh, gitu. Masih suka belajar ya. Pakai Zoom. Terus apa namanya? Helvin itu masuk Islam dari agama apa? Sebelumnya apa? Sempat berkelana juga. Oh, sempat berkelana. Cerita sempat bertualang maksudnya. Iya, karena dari awal orang tua juga mungkin udah beda ya. Beda-beda. Saya ngelihatnya mungkin ya saya mau apa sih, namanya agama pasti harus dari diri sendiri lah. Mungkin kan orang bilang agama karena orang tuanya A, jadi agamanya A gitu. Orang tuanya B, agamanya B. Ya saya awal-awal sih mungkin sempat coba-coba ikut orang tua gitu ya. Saya pernah percaya ajaran Saksi Yehova. Oh, pernah jadi Saksi Yehova juga? Pernah belajar juga, didatengin juga, ikut belajar. Berapa lama di Saksi Yehova? Waktu itu nggak lama sih, hanya sekitar 3 bulan mungkin. 3 bulan. Umur berapa itu? Masih SD tapi. Buset, SD tapi udah diajarin Saksi Yehova. Iya. Oke, terus SMP-nya? Cuman SMP malah saya SMP SMA tuh sering ke wihara. Karena butuh nilai. Oh, cari nilai. Sekolah kan kadang kalau misal waktu itu masih belum muslim, karena belum muslim jadi nilainya kan dari instansi agama ininya. Ya udah saya jadi ke wihara. Akhirnya saya jadi orang yang cara pola pikir mungkin seperti orang Buddhis gitu ya. Tapi di hati tuh percaya Saksi Yehova waktu itu. Oh, jadi ke wihara tapi percayanya di Yahweh gitu. Iya. Bisa begitu ya? Terus? Awalnya saya merasa ya udah gitu, nggak masalah dengan itu. Tapi suatu ketika ya sempat ada masalah juga sih. Masalah lumayan. Ini masalah keluarga atau masalah apa? Pacar? Masalah pribadi lah. Oh iya, gue aja punya pacar sama sih lu. Terus? Ya itu mungkin emang kelemahan saya di situ ya. Sampai percobaan minum. Percobaan nyoba. Lo mau bunuh
maksudnya? Iya, pernah coba. Emang waktu itu nggak ada es teh manis atau Coca-Cola gitu kan nyarinya baygon sih. Sampai begitu? Iya. Umur berapa itu? Umur berapa tuh? 17 ya? 16? Oh. 17. Ceritanya masih jadi bucin gitu? Masih bucin. Terus akhirnya dari situ? Dari situ awalnya saya udah... sempat diminum? Seteguk. Enak gak? Panas. Oh panas. Kayak minyak tanah. Kayak minyak tanah? Terus habis minum seteguk gak enak? Gak jadi gitu? Gak jadi? Saya nangis waktu itu. Oh nangis. Waktu itu masih ada abang. Belum nikah kan abang. Ngeliat. Kotok-kotok tuh kamar orang tuh. Ini, dor, ada apa? Terus? Si Helvin minum baygon nih. Tuh. Disitulah baru kan tahu gitu kan masalah saya ibaratnya gitu. Karena kebetulan kenapa kakak saya langsung tahu karena cuman ibaratnya waktu itu saya cerita ke dia doang. Gitu kan ngelihat saya lagi nangis ada baygon sebelah saya. Wah udah gitu. Jelas ini lah. Terus langsung dibuang baygonnya? Lagi galau. Baygonnya dijauhin ya terus saya pertolongan pertamanya dikasih apa baik dah. Apa baik? Larutan lah, susu beruang lah, pokoknya mungkin dikasih karena sesuatu yang jahat dikasih yang baik-baik lah. Iya. Orang Cikarang kalau ngomong apa baik gitu. Apa baik? Udah disuntik ke jongjong baik katanya. Ya sorry ya. Terus gak apa-apa. Biasa keluar Cikarang, bahasa Cikarang itu. Terus? Gitu. Ya terus ya tapi ya tetap harus ke IGD dicuci lambung. Oke. Setelah itu waktu itu masih jadi apa? Saksi masih Buddha berarti ya? Iya masih yang kayak gitu masih SMA Buddha tapi percaya saksi Yehova semacam gitu kan. Terus setelah itu saya mulai kayak orang stres sih, kayak orang stres depresi udah mulai ini. Saya bahkan seolah-olah mau Tuhan tuh apa gitu kan. Gua hidup sengsara, mati aja gak boleh. Mati aja gagal kan gitu coba. Bukan mati aja gagal, lu aja takut mati. Iya mungkin. Susah apa tuh gue. Terus waktu itu kebetulan pas kuliah ya. Kuliah. Kuliah di mana? Masuk kuliah ya di Presiden. Wih, terus? Ketemu cewek lagi. Bucin lagi. Awalnya saya udah ini nih lagi stres kan. Saya udah macam-macam baik tuh. Udah mulai pengen jadi jahat sekalian gitu lagi ininya gitu ya waktu itu. Maaf kata gitu kan. Tapi dia tuh cewek ini kebetulan juga dia kayak lagi nyari gereja yang cocok mungkin ya sama dia. Saya jadi coba ikut macam-macam gereja. Bareng sama Helvin? Sama dia diajak kan. Nyari-nyari gereja? Terus? Saya ngeliat macam-macam gereja sih ya. Ingat gak gereja apa aja yang disamperin? Ingat gak? Ya gak perlu disebut lah, tapi ya banyak macam yang bahasa roh, yang apa gitu kan, udah banyak lah. Paham. Udah. Terus? Nggak ada efek. Iya, galau tetap galau gitu, galauin yang sebelumnya gitu. Masih stres sampai suatu ketika dia ngajak saya ke suatu program study Bible namanya di sebuah gereja. Ada satu gereja ini nih yang setelah sekian banyak gereja, satu gereja ini ada study Bible, dia mau coba ajak saya. Terus? Dia awalnya yang janjian dia, saya cuma nemenin. Ternyata study Bible-nya kalau cewek harus sama cewek, cowok harus sama cowok. Karena waktu itu janjiannya sama dia, saya jadi cuma duduk nungguin tapi disambungin ke sesama brother lah sebutannya sama cowok. Dari situlah saya mulai study Bible awalnya. Setelah study Bible sedikit demi sedikit tuh waktu itu saya mulai kayak dapet ini harapan lah gitu ibaratnya ya, pencerahan mungkin gitu ya, mulai terjawab sedikit demi sedikit. Terus? Akhirnya malah jadi Kristen dulu saya. Iya, saya memutuskan jadi Kristen yang beneran ya, bukan saksi Yehova, bukan aliran saksi, murni Kristen. Terus?
Itulah pertama kalinya saya baru benar-benar agama tuh serius dari hati saya kan. Saya seriusin gitu. Bahkan kitabnya pun saya baca gitu kan, saya sampai wahyunya pun udah saya baca gitu kan. Sempat dibaptis. Sempat dibaptis. Gerejanya apa? Kan. Namanya GKDI. GKDI, Gereja Kristus di Indonesia. Oh, Gereja Kristus di Indonesia. Kalau internasional ICOC dia. ICOC. International Church of Christ. Oke. Berapa tahun di situ? 6 apa 7 tahun gitu. 6-7 tahun? 6 atau 7 tahun. Lama juga ya? Lumayan lama. Udah sampai melayani? Iya. Makanya saya kan bilang itulah pertama kalinya saya benar-benar kuat, merasa udah ini banget gitu. Nempel banget sama agama itu. Bareng tuh sama ceweknya? Enggak, menariknya waktu study Bible dia malah pindah lagi ke gereja lain. Oh gitu. Lunya tinggal di situ. Dia pindah. Tapi saya karena waktu itu saya udah merasa menemukan waktu itu merasa menemukan Tuhan yang benar di sini, ya itu. Ya udah, saya tetap gitu kan, ibaratnya dibanding wanita ya saya tentu harus milih Tuhan dong. Iya. Tumben. Ibaratnya. Cie. Sebelumnya diputusin cewek minum. Oh jadi sampai pisah gereja. Oke, tapi tetap hubungan sama cewek itu. Udah enggak sih, semenjak dia enggak ini. Ya, aku pilih Yesus gitu ya bilangnya. Asik. Iya udah cinta banget kan sama Yesus. Iya. Terus setelah sekian banyak hari-hari di situ dengan dikaliku naik turunnya iman saya juga, pasti ada naik turunnya juga. Kadang saya kan namanya manusia. Saya sempat ketemu cewek lagi di gereja itu atau bukan di gereja. Oh, bukan di mall. Teman lama. Oh, teman. Oh, CLBK. Iya, dulu. CLBK tahu nggak? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Bukan. Bukan CLBK sih, teman lama aja. Lama. Terus. Apa sih? Pacaran. Iya, ngobrol dekat gitu kan. Tapi si cewek ini Islam. Loh. Oh, teman lamanya tuh Muslim. Iya, Muslim. Terus akhirnya pacaran, tapi kan saya masih kuat imannya. Masih, jadi saling waktu itu tuh sempet tarik-tarikan dah tuh, kuat-kuatan. Kalau emang mau serius, pasti salah satu harus ada yang ini dong. Iya. Ya udah, sering debat lah, sampai debat ayat lah, debat apalah gitu kan. Sama ceweknya itu? Ya udah oke, kata saya, saya cari tahu dulu tentang Islam. Karena memang toh dari kecil pun menariknya, memang lingkungan saya juga kebanyakan teman-teman orang Muslim. Mantan pertama saya juga Muslim. Oh gitu? Iya. Oh yang itu mantannya Muslim? Bukan. Yang mana? Oh sebelumnya ada lagi? Sebelumnya ada lagi. Lo pacaran berapa kali? Banyak banget sih. Enggak. Enggak gitu. Jangan-jangan playboy ini. Kan ajaran pertama waktu itu masih SMP itu mah. Oh SMP, cinta monyet. Masih cinta monyet. Tapi ya ini mungkin cocokologi aja. Kebetulan pertama kali banget tuh saya juga Muslim gitu pacarannya. Tapi terus kemudian balik lagi ke masa yang waktu itu yang ketemu lagi, bukan sama yang mantan pertama ya, beda lagi, teman doang. Waktu itu dulu ketemu udah lama banget nih janjian tapi nggak ketemu-temu, akhirnya ketemu pacaran yang tadi saya bilang ribut debat segala macem. Saya bilang oke, saya cari tahu dulu, tapi saya minta dia jangan kasih opini apapun, kasih pendapat apapun. Karena apa? Saya takut kalau dia kasih opini sedikit pun kemungkinan pasti memihak Islam kan, karena dia Islam. Waktu itu sama, saya nggak mau kalaupun saya dapat kepengaruh ibaratnya atau mungkin saya dapat hidayah, tapi karena wanita. Jangan sampai dia begitu. Iya, jangan sampai saya nggak mau, karena ibaratnya sampai kalaupun saya pindah, tapi karena wanita gitu kan. Ya udah, saya jangan nggak ngomongin itu lagi.
saya cari sendiri doang di internet. Dari situlah mulai saya cari tahu sedikit demi sedikit. Saya mencoba mencoba adil, mengosongkan diri ibaratnya. Menaruh diri itu di sisi netral. Oh, berarti lu membuang doktrin? Iya, saya nggak mau, ibaratnya kan kalau misalnya saya mau membandingkan sesuatu, ya, kita harus netral dong. Ya, lu harus jadi outsider dulu ya. Kalau saya masih memihak, ya, pasti subjektif. Iya, pasti nggak bakal mental semua ininya gitu. Ilmunya mau di ngomongin apapun pasti namanya udah ini mah gitu kan. Tapi sekalipun netral, emang awal-awal tuh banyak walaupun udah saya cari-cari, saya kan nggak cari cuman dari Islamnya doang. Saya cari dari sisi Kristennya juga gitu kan. Menurut pandangan Kristen penjelasannya begini. Saya tanya di Google, kitab mana yang benar? Alkitab Kristen atau Al-Qur'an gitu kan. Terus lu belum pakai ChatGPT ya? Belum pakai ChatGPT. Waktu itu belum. Terus? Belum ada. ChatGPT baru tahun berapa waktu itu ya? Iya, belum ada. Kebetulan anehnya di YouTube saya tuh jadi banyak reels mengenai Islam. Ya karena begitu lu buka pasti dia pasti ada ininya kan. Terus? Tapi kayak seolah-olah itu ya ada juga sih yang Kristen maaf kata beberapa channel sebut nama atau nggak apa-apa. Scott orang Indonesia yang membuktikan kesalahan Al-Quran apa aja. Mekah itu katanya nggak ada abad ke-7, abad ke-berapa itu belum ada Mekah, segala macam. Nah itu semua saya cari juga lah, pokoknya banyak banget saya cari, pokoknya karena saya nggak mau main-main kan. Makin dicari makin puyeng. Makin dicari makin puyeng. Karena kalau dipikir ya namanya debat agama pasti nggak ada kelar ya gitu kan. Terus ya saya juga banyak, tapi terus saya ngelihat banyak sisi. Saya mulai nontonin Zakir Naik waktu itu. Awal-awal tuh. Zakir Naik, Ahmad Dedat. Masya Allah. Almarhum ya. Almarhum. Terus. Banyak juga pendapat. Apa salah ya? Soalnya kenapa? Maaf kata kan almarhum Ahmad Dedat kan meninggalnya kan ini ya karena penyakit ini kan. Katanya udah sampai didatengin pendeta. Kamu tuh sakit harus bertobat. Almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu belum meninggal didatengin pendeta. Katanya. Bukan katanya. Saya cari sih, saya lihat di ininya ceritanya begitu. Enggak ada. Yang datengin malah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ngebesuk almarhum Syekh Ahmad Dedat waktu lagi sakit. Ya pokoknya semacam kayak dibilang tuh seolah-olah tuh penyakitnya karena dia diazab. Iya, diazab gitu kan. Terus? Tapi kemudian setiap kebingungan saya dalam Islam tiba-tiba tuh terjawab. Ya, gimana nih? Itu yang mulai titik balik saya melihat saya mulai walaupun saya ngelihat netral tapi saya ngelihat Islam itu akan menang. Asik. Jadi yang ada juga channel yang saya juga nontonin Islam akan menang, Zakir Naik semua itu. Gitu. Dia juga yang jelasin ibaratnya maaf kata almarhum Ahmad Dedat sakit karena penyakit segala macamnya, bukan karena diazab. Tapi namanya saya mulai terjawabnya apa? Karena emang dalam Islam ada yang namanya ujian. Betul. Kamu mau sakaratul maut aja diuji gitu kan katanya gitu kan. Saya juga ngeliat banyak rilis katanya kalau mau sakaratul maut bahkan setan iblis pun nanti bakalan datengin kita dalam wujud malaikat? Bukan malaikat, keluarga. Keluarga terus. Seolah-olah menjemput terus kayak bilang agama yang benar tuh ini atau apa. Nah kalau kita mulai percaya sebelum kita sakaratul maut katanya bisa kafir jadinya kan gitu. Berarti saya ngeliat
saya melihat, oh jadi saya masuk akal gitu. Kenapa seorang pendakwah seperti Ahmad Deedat bisa sakit ya gitu. Sedikit-sedikit mulai terjawab. Kalau sakit gitu. di dalam Islam itu malah kita memahaminya apa? Itu lagi dicuci dosanya. Iya malah kayak gitu kan. Iya. Semacam itu. Kalau bisa melewati ujian itu sampai akhir hayatnya ya itu tetap luar biasa. beriman. Nah itu kan makanya penjelasan Zakir Naik kayak gitu. Terus juga saya nonton Zakir Naik banyak debatnya. Nggak cuma nama sama Kristen malahan. Yeah. Semua agama bahkan gitu kan. Hindu sampai agama-agama yang saya belum tahu, Jainism lah apa. Agama Jain apa? Jainism. Ada agama namanya agama Jain, menyembah ini mirip-mirip Hindu sih. Ya. Terus berjelasin banyak macam juga di situ. Saya ngelihat dikit-dikit, oh secara pandangan Islam tuh bagaimana gitu kan. Banyak juga mu'alaf yang nanya ke Zakir Naik. Ya. Terus apalagi ya? Ya gitu, saya banyak nonton. Dikit-dikit ya mulai ini. Gitu. Setelah banyak nonton? Mulai apa ya? Mulai merasa tertarik dengan Islam. Malah mulai, walaupun saya netral, ya sebagai netral saya malah mempertanyakan Kristen gitu. Lah, gimana sih? Ibaratnya. Terus? Yang dipertanyakan apa waktu itu dalam Kristennya? Banyak macam sih. Misal apa ya? Ibadahnya. Bukan mempertanyakan sih. Saya justru sempat mencoba apa namanya? Membela dulu. Oke. Kebenaran Alkitab apa? Oke. Terus saya bandingin kebenaran Al-Qur'an apa? Oke. Saya cari kayak gitu. Oh. Ketemu. Ya kurang lebih sih. Panjang itu ya? Iya panjang itu mah. Oh katanya secara Kristen di Al-Quran lebih banyak nyebut Yesus kok dibanding Muhammad ibaratnya gitu. Oh pembelaannya banyak kan gitu-gitu. Berarti seolah-olah sebenarnya Islam tuh mengakui apa? Nabi Isa. Mengakui memang mengakui kan gitu. Tapi bukan sebagai Tuhan. Iya gitu. Tapi kan seolah-olah dibikin, saya tuh waktu itu saya baca, saya ngelihatnya seolah-olah Kristen yang benar nih gitu. Saya masih ngeliat Kristen yang benar. Karena Yesus itu juga ini kok banyak di Al-Qur'an, lebih banyak menyebut Yesus daripada Nabi Muhammad gitu 25 kali disebut. 25 kali apa segala macam. Terus? Ya itulah makin saya percaya sama Yesus. Malah makin mudah diputarbalikkan ketika saya tahu Yesus makan babi kagak. Oh. Iya kan? Yesus gak makan babi. Iya kan? Yesus apa lagi? Juga ini kan di kafani yang orang pikir, walaupun orang Islam kan nggak percaya waktu itu, belum nggak percaya waktu Yesus yang gini, tapi kan di kafani gitu kan. Yesus puasa, Yesus segala macam. Terus Yesus sunat juga kan. Terus ada satu lagi nih, inget nggak? Yesus doanya gimana? Sujud. Nah iya. Terus jadi gimana? Ya kalau emang cinta Yesus harusnya itu dong. Ikutin dong. Nah itu satu poin gitu kan. Poin-poin lainnya saya mulai mencari tentang yang disalib itu siapa. Yang saya bilang saya pertanyakan Kristen. Terus siapa yang disalib? Ya. Di Islam pun kan mungkin orang Islam banyak yang bilang itu Yudas. Itu kan dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ada yang bilang Yudas gitu kan. Saya jadi nyari Yudas. Wah pokoknya saya cari terus tuh. Banyak banget saya cari. Sampai saya sekarang pun ceritain pun bingung kan saya mau cerita. Apa yang saya ceritain ini. Tadi makanya saya rada bingung ceritainnya. Tapi saya sempat nyari Yudas juga. Ada yang bilang dia matinya di gantung diri. Ada yang matinya perutnya terburai. Terus?
banyak versi kan. Saya malah tambah bingung. Ya. Terus? Satu sisi masih percaya, tapi percayanya bingung gitu. Ya. Terus, lu sempat baca nggak iblis membisiki Yudas? Sempat. Waktu perjamuan kudus? Tahu, iya. Nah, berarti Yudasnya berjasa apa berdosa tuh buat Kristen? Iya. Terus pernah nonton yang Kodondi itu juga. Ya. Nah, selain Joaquin Phoenix, saya juga sempat nonton Kodondi. Nah, semakin saya nonton Kodondi juga sedikit demi sedikit sebenarnya sampai sekarang pun banyak yang mulai terjawab dari setiap pertanyaan saya. Misal Yudas. Kodondi pernah kasih lihat kitab yang hanging on the tree. Ya. Iya benar ada. Iya kan ada. Mau lihat lagi? Nah, itu kan mulai terjawab kan? Sebentar ya. Ini ada hal menarik nih. Sebentar, sorry gue potong nih ya sebentar ya. Jadi ada orang bilang, oh Yesus disalib. Tapi ada Alkitab versi Yesus hanging on a tree. Ya. Sedangkan Yudas ada juga mati gantung diri, berarti di pohon kan? Iya. Berarti ada yang tafsir Yudas yang di itu tuh Yudas. Bisa jadi benar kan? Ya, sebentar ya. Ya nggak ada yang tahu sih, cuman. Sebentar, Rick. Ini ada fakta menarik nih, Ini ngomongin hanging on the tree nih ya. Hanging on the tree. Sedangkan ada kata-kata Yudas juga gantung diri. Saya masuknya tuh ke situ, ngerasanya tuh. Oke, sekarang gini. Kemarin gua dapat kiriman foto. Gimana? Ini patung Yesus di kota Sedona. Nih gue kasih lihat nih. Nah, zoom dong. Buat apa punya handphone lebar-lebar ya? Terlalu, ngeblur. Fokusnya ini. Autofokus nggak bisa? Karena dia, udah. Zoom out. Nah nih, lihat. Ini patung Yesus yang ada di kota Sedona. Ya, itu pohon apa kayu salib? Pohon. Ya. Ya, ini di kota Sedona ya. Bentar. Jadi kalau begini, kalau ada, ini namanya di kota Sedona di Chapel Rock namanya. Oke. Gua kasih lihat di Bible. Kisah 5:30. Ini gue bukain. Versi KJV. Oke, nih. Rick, kebaca nggak Rick? Nah itu ya. Apa tuh? The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hang on a tree. Memang kalau dalam bahasa Inggris kan memang berkembang ya. Ada bahasa Inggris lama, ada bahasa Inggris modern. Yang bahasa Inggris lama memang dia tulisnya tree. Tree itu kan kalau kita tahu sekarang pohon. Tapi yang dimaksud dengan tree di sini adalah log kayu. Ya. Makanya diterjemahkan ke dalam TB menjadi kayu salib. Nih ya 30 ya. Gantungkan pada kayu salib. Yang kita lihat di foto-foto, di lukisan, memang kan Yesus gantung di kayu salib. Tapi di sini kan kalau yang di King James Version on a tree ya. Ini fokusnya nggak bisa langsung ya. Udah fokus ya. Nah, jadi kalau sekarang ada foto kayak begini, ini jadi yang bener yang on a tree atau on the cross? Ya, ini kita cuma bertanya loh ya. Kita bukannya mau menghina atau menista mau apa. Ini adalah visualisasi dari kalangan Kristen sendiri loh ya, bukan dari orang Islam loh. Iya. Ini ada di kota Sedona di Chapel Rock namanya. Nah, jadi kalau begini, gue cuma mau nanya yang benar atau yang salah itu di kayu atau di kayu salib atau di pohon gitu. Oke, nah, terus lanjut. Nah itu. Terus? Mulai bingung kan, tambah bingung, lama-lama. Akhirnya goyah juga saya. Bingung saya. Goyah. Tapi cewek lu waktu itu mempengaruhi lu nggak? Enggak ya? Cuman bisa bilang pokoknya dia cuman kasih ayat kayak
Allah itu tahu kok siapa yang mau dia kasih hidayah, siapa yang. Oke. Kalau nggak salah ya, lupa saya ayatnya. Terus. Itu kan belum. Terus ya karena saya mulai goyah, saking ternyata saya lihat banyak kebingungannya yang saya lihat di dalam Kristen. Melkisedek aja saya belum tahu, belum jelas. Melkisedek itu apa? Siapa? Ya, Imam Salem. Raja Salem. Yang ketemu Abraham gitu kan. Yang Abraham bayar perpuluhan. Ada yang bilang, oh itu Yesus. Ada yang bilang, oh itu Allah Bapa atau siapa gitu kan. Ada sebelum ini, Melkisedek. Itu masih zaman, saya masih yakin sama Kristen. Apalagi waktu saya udah goyah. Malah tambah ini kan gitu, ngelihat yang sebelumnya Melkisedek siapa, ini apa, dalam ini kitabnya gimana jadinya gitu. Maaf kata gitu ya.